Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan dari Fakultas Teknik Elektro B2 semester 3. Saya akan menjawab pertanyaan soal ISBD tentang faktor intern dan faktor ekstern. Apa itu faktor intern dan eksternal? Faktor intern penyebab perusahaan atau perubahan sosial, yakni faktor intern atau yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial adalah perubahan penduduk, penemuan baru, konflik, dan pemberontakan. Yang pertama yakni faktor perubahan penduduk atau faktor-faktor intern yang menyebabkan perubahan sosial. Yang pertama, perubahan penduduk. Setiap anggota masyarakat pasti mengalami, baik itu proses sosial, diantaranya adalah interaksi sosial dan sosialisasi. Dengan begitu, secara cepat maupun lambat akan merubah pola pemikiran mereka. Dan tingkat pengetahuan yang akan lebih mempercepat proses perubahan. Di samping itu, perubahan penduduk yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk pada suatu daerah mengakibatkan kadar ketamahan akan menurun, sehingga kelompok sekunder akan bertambah banyak jumlahnya. Struktur kelembagaan menjadi lebih rumit dan bentuk-bentuk perubahan yang lainnya. Yang kedua yang menyebabkan perubahan sosial dalam faktor intern yakni penemuan-penemuan baru. Penemuan baru merupakan tambahan pengetahuan terhadap pemberdayaan pengetahuan dunia yang telah diverifikasi. Penemuan penambahan sesuatu yang baru pada budayaan karena meskipun kenyataan tersebut sudah lama ada, namun kenyataan itu baru menjadi bagian setelah kenyataan tersebut ditemukan. Penemuan baru menjadi suatu faktor dalam perubahan sosial jika hasil penemuan tersebut didaya gunakan manakala suatu pengetahuan baru dimanfaatkan untuk mengembangkan teknologi, biasanya akan disusul oleh perubahan yang besar. Ini menurut beberapa ahli. Yang ketiga yakni konflik dalam masyarakat. Ini adalah faktor intern penyebab perusahaan sosial. Apa itu konflik dalam masyarakat? Nah, ini adanya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat seperti perbedaan ciri-ciri fisik, kepentingan, pendapat, status sosial. Status sosial ini konflik dapat terjadi antara individu, antara kelompok, antara individu dengan kelompok, dan antar genesis. Konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok misalnya konflik antar suku, bangsa yang terjadi di Timika, Papua. Konflik tersebut telah menimbulkan kerusakan, baik itu jatuhnya korban jiwa dan hancurnya harta benda. Sebagai proses sosial, konflik memang merupakan proses sosialitif atau proses disosiatif.
namun tidak selalu berakibat negatif. Ada juga yang positif. Suatu konflik yang kemudian disadari akan memecahkan ikutan sosial yang biasanya akan diikuti. Dengan proses akomodasi yang justru akan menguatkan ikatan sosial. Jika demikian, biasanya akan terbentuk suatu keadaan berbeda telah keadaan menjadi lebih baik dalam konflik tersebut. Faktor selanjutnya yakni pemberontakan. Pada revolusi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan telah mencapai beberapa puncak, yakni puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandatangani dan dikumandangkan oleh Bapak Proklamasi Kemerdekaan, yakni Bapak Soekarno-Hatta, dengan dampingi oleh DRS Muhammad Hatta. Dengan proklamasi bangsa Indonesia bahwa bangsa yang merdeka, bebas, dan cengkraman penjajah. Setelah mengubah struktur pemerintahan, kolonial menjadi pemerintah nasional dengan berbagai perubahan yang mengikutinya, yakni mulai dari lembaga keluarga, keuangan, pendidikan, baik itu dilakukan di luar maupun di dalam bangsa itu sendiri, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor ekstern atau eksternal penyebab perubahan sosial. Dalam faktor eksternal, penyebab perubahan sosial selain bersumber dari sumber masyarakat itu sendiri, juga dapat bersumber dari luar masyarakat itu. Di antaranya faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah. Atau selanjutnya yakni peperangan, dan yang terakhir pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Saya akan menjelaskan apa itu faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. Ini merupakan faktor ekstrem penyebab perubahan sosial. Faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. Alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan kita, maupun baik bersifat positif maupun negatif. Alam adalah penyedia bahan-bahan makanan dan pakaian. Penghasilan tanaman serta sumber kesehatan, keindahan, pertambahan jumlah penduduk, dan kemajuan teknologi lambat laun akan merusak alam. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin tinggi pula tekanan terhadap alam. Oleh karena itu, akan terjadi perusakan alam. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan, manusia mengeringkan lahan. Ada juga yang merusak lahan untuk dijadikan tempat pertanian, untuk membangun rumah. Akibatnya lahan pertanian menjadi sempit, serta banyak petani